Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda cantik, sehat dan bahagia selalu dan senantiasa dilimpahkan rezeki yang berlipat ganda. Kisah kali ini tentang anak pembantu yang menjadi istri majikannya. Bagaimana kisahnya? Tiara Aprilia yang akrab dipanggil Tiara, dia adalah seorang gadis cantik yang tinggal di desa dan ibunya adalah seorang ART di sebuah rumah keluarga konglomerat yang ada di kota. Tiara yang saat itu baru saja lulus SMA terpaksa harus mau dijodohkan dengan anak konglomerat tempat ibunya bekerja, dan ibunya sangat senang karena bisa memiliki menantu dari keluarga kaya raya. Sedangkan Tiara merasa sangat tidak bahagia. Namun apa boleh buat, dia harus menerima takdirnya. Semua rela dia lakukan hanya untuk keluarganya, karena keluarga kaya itu berjanji setiap bulan akan mengirimkan uang bulanan kepada keluarganya, dan kakaknya juga akan dibiayai kuliahnya di luar negeri sampai dia lulus. Tapi ini bukanlah kebahagiaan untuk Tiara, ini adalah awal dari penderitaannya. Karena pria yang akan menjadi suaminya adalah pria yang berhati dingin dan memiliki sikap tidak peduli pada dirinya. Tapi setelah hidup berdampingan cukup lama, rasa cinta di antara mereka mulai tumbuh. Hanya saja tidak ada yang mau mengungkapkannya. Lalu bagaimana kelanjutannya? Yuk kita simak kisahnya. Let's check it out. Di sebuah pedesaan yang diberi nama Desa Kembang Sari, di sanalah tempat Tiara tinggal. Dia dan kedua kakaknya juga sang ibu, namun ibunya harus pergi ke kota untuk mencari pekerjaan. Sudah 6 tahun lamanya beliau tidak pulang, hanya mengirimi mereka uang tiap bulannya. Bu Alia telah menjadi tulang punggung keluarganya semenjak suaminya meninggal, dan hari ini beliau pulang tanpa pemberitahuan sama sekali, pulang dengan membawa kabar yang sangat mengejutkan anak-anaknya. Apa? Ketiga putrinya kaget setengah mati mendengar kabar dari ibu mereka. Kalian gak perlu kaget begitu, ini kesempatan buat kita, ucap Bu Alia. Beliau tampak sangat bersemangat saat mengatakannya. Kesempatan baik apanya, Bu? Ibu kan tahu sendiri bagaimana sifat orang kaya itu, ucap Linda, anak pertamanya. Dia tidak setuju dengan apa yang dikatakan ibunya tadi. Linda sendiri baru saja menikah sebulan yang lalu. Suaminya juga berasal dari keluarga yang cukup terpandang, namun mereka sangat baik. Tidak semua orang kaya itu sama seperti apa yang kamu pikirin, Lin. Tuh buktinya suami kamu orangnya baik, tidak sombong, ucap ibunya. Itu hanya kebetulan saja, Bu, jawab Linda. Dia masih pada pendiriannya. Kamu gimana, Ra? Setuju nggak sama keputusan ibu? Yang nikmati hasilnya nanti kan kamu juga. Di sana nanti kamu bisa menjadi nyonya besar dari keluarga Arya, ucap si ibu mencoba membuat si anak setuju dengan rencananya. Sebenarnya yang mau ibu jodohin itu siapa sih? Tiara menatap curiga ke arah ibunya. Kamulah, siapa lagi coba? Jawab Elsa cepat. Aku? Tiara menunjuk dirinya sendiri dengan tidak percaya. Ibu mau numbalin aku? Tanya gadis itu lagi. Bukan numbalin, Tiara, lebih tepatnya ibu mau kamu memiliki kehidupan yang lebih baik daripada sekarang. Ibu tidak mau anak-anak ibu jadi seperti ibu. Aku nggak mau, Tiara berkata tegas sambil menggelengkan kepalanya. Kamu nggak mau bantuin ibu? Bantuin ibu? Tiara tahu ini cuma alasan ibu doang kan? Ibu sengaja melakukan semua ini biar aku bisa cepat-cepat keluar dari rumah ini. Karena ibu dari dulu memang tidak pernah suka sama aku. Ibu itu lebih sayang sama Kak Linda dan Kak Elsa, ucap Tiara meluapkan semua emosinya. Nafasnya memburu. Menahan emosinya yang meledak-ledak itu, mereka semua terkejut melihat sikap Tiara yang tidak seperti biasanya. Karena selama ini dia selalu bersikap lembut, tidak pernah marah-marah, tapi kali ini dia benar-benar memberontak. Tiara, kamu tenang dulu, Nak. Ibu bisa jelasin, kamu jangan salah paham dulu. Jangan salah paham, ibu bilang. Tiara memotong pembicaraan ibunya. Tia, kamu tidak boleh seperti itu sama ibu, tegur Linda. Kak Linda nggak usah ikut campur. Kakak mending diam aja. Kakak juga sama seperti ibu. Dari dulu sampai sekarang kalian sama aja. Selalu memuji Kak Elsa, membandingkan aku dengan Kak Elsa. Dia yang lebih pintar lah, bisa ini, itu semuanya. Dia yang selalu kalian bangga-banggakan. Sedangkan aku, Tiara diam melihat 3 orang di depannya secara bergantian. Elsa menundukkan kepalanya dalam-dalam. Adiknya yang dikenal lembut, bahkan berani bicara sekeras itu sekarang.
Tapi apa yang dikatakannya memang benar adanya, jadi mereka hanya bisa terdiam tanpa berkata apa-apa. Tiara tidak melanjutkan lagi ucapannya. Gadis itu mengambil langkah lebar-lebar dan pergi menuju kamarnya. Hatinya plong sekarang karena dia sudah mengeluarkan semua unek-uneknya selama ini. Sepertinya dia memang tidak mau, Lin. Ibu tidak bisa membujuknya lagi, ucap Bu Alia dengan nada sedih. Tiara tidur dengan posisi telentang di atas kasurnya. Perasaan bersalah tiba-tiba merayap dalam hatinya. Aku tidak seharusnya bicara seperti itu sama kakak dan juga ibu, gumam Tiara. Ingin sekali dia berteriak sekeras-kerasnya. Dalam posisi yang sudah terjepit seperti ini, Tiara juga tidak boleh egois. Ibunya sudah menyetujui semuanya dan perjodohan ini akan tetap dilakukan. Kalau dia menolak, berarti Kak Elsa yang harus menerimanya. Sedangkan kakaknya itu tidak mau. Dia ingin melanjutkan kembali kuliahnya. Ibu juga sudah tua, sudah tidak pantas lagi bekerja. Apalagi pekerjaannya sebagai ART. Tentu saja ia menguras cukup banyak tenaganya. Semenjak ayah tiada, mereka juga hidup dari hasil kerja keras ibu. Ibu sudah lama menjadi tulang punggung keluarga. Sudah saatnya ibu berhenti dan menikmati hari tuanya di rumah. Memikirkan hal ini membuat Tiara semakin sedih. Tanpa terasa air matanya juga jatuh membasahi kedua pipinya. Terima saja, aku juga tidak akan rugi. Ibu bisa menikmati hari tuanya dan kakak juga bisa kembali melanjutkan kuliahnya, bisik hatinya. Seminggu telah berlalu semenjak ibunya kembali pulang ke rumah. Dan sudah tidak bekerja lagi di rumah keluarga Ibu Amara. Tiara juga jarang keluar dari kamarnya. Dia bahkan jarang makan, apalagi duduk berkumpul dengan ibu dan kedua kakaknya. Ibu rasa Tia benar-benar marah, Lin, ucap Bu Alia pada putri sulungnya. Dia tidak marah, Bu, hanya sedang menenangkan diri saja, jawab Elsa. Ya, apa yang dikatakan Elsa benar, Bu. Tiara hanya sedang ingin sendiri untuk menenangkan pikirannya, tambah Linda membenarkan ucapan adiknya. Ah, ibu tidak yakin dengan omongan kalian. Kalau Tiara memang tidak mau menerima lamaran dari keluarga Arya, berarti ibu harus kembali bekerja di sana. Kalau tidak, maka kita tidak akan punya penghasilan lain, ujar wanita itu. Tidak ada semangat di matanya. Ibu tidak perlu bekerja lagi. Minggu ini aku akan pindah ke kota dan tinggal di sana. Karena Mas Juna sudah membeli rumah di sana dan dia juga sudah berjanji akan mengirimkan uang bulanan untuk ibu. Aku juga membuka butik di sana. Ibu jangan takut dengan kekurangan biaya hidup. Kita tidak akan kelaparan, tutur Linda, membuat semangat Bu Alia kembali bangkit. Tapi bagaimana dengan kuliahnya Elsa? Tidak mungkin kan semuanya ibu harapkan sama kamu? Mau dibawa kemana muka ibu sama keluarga suamimu ini, Lin? Keluh Bu Alia. Tiara yang sedari tadi mendengar pembicaraan mereka langsung berseru dari dalam kamarnya. Ibu tidak perlu susah-susah memikirkan hal itu. Aku dengan senang hati akan menerima perjodohan ini. Tiara setengah berteriak. Mereka yang saat itu duduk di ruang tengah dapat mendengar teriakannya. Elsa sendiri tidak bisa mengungkapkan kebahagiaannya dengan kata-kata. Hatinya berbunga-bunga dan dengan semangat dia langsung menerobos masuk ke dalam kamarnya Tiara. Dia memeluk adiknya begitu erat hingga membuat Tiara kesulitan bernapas. Terima kasih Tia, terima kasih banget karena kamu sudah mau menerima permintaan ibu untuk menikah dengan Arya, ucap Elsa senang. Iya, tapi lepaskan dulu pelukan eratmu itu. Aku hampir kehilangan oksigen. Kakak membuatku hampir mati. Cowok itu gusar. Arya tidak suka dengan sikap mamanya yang selalu ikut campur dalam urusan pribadinya. Iya, dan yang pasti kamu tidak boleh menolaknya, tegas Bu Amara. Aku tidak habis pikir dengan sikap mama ini. Kenapa sangat ingin aku menikah cepat-cepat? Menikah cepat-cepat kamu bilang? Kamu gak sadar apa? Umur kamu itu sudah 28 tahun lebih, Arya. Memangnya kamu mau menikah di usia berapa? Sudah, hari ini Mama tidak ingin mendengar alasan-alasan konyol kamu lagi. Pakai jas ini dan setelah siap segera turun ke bawah. Mama tunggu. Wanita itu segera keluar dari kamar putranya. Dan Arya hanya bisa pasrah melakukan semua yang diperintahkan oleh mamanya. Perjalanan menuju rumah Bu Alia ternyata cukup banyak menghabiskan waktu mereka. Bahkan mereka menghabiskan waktu hampir 2 jam lebih baru sampai ke tempat tujuannya. Dan sekarang mereka sudah sampai di sana. Mereka duduk berhadap-hadapan. Tiara terlihat gugup, sedangkan kedua kakaknya hanya memperlihatkan sikap santai mereka.
Wajar saja karena semua ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Jadi kedatangan saya ke sini adalah untuk melamar Nak Tiara untuk anak saya Arya. Tapi Tiaranya yang mana ya? Tanya wanita itu bingung karena sekarang ada 3 anak perempuan duduk di depannya. Ini anak saya yang bernama Tiara, Bu, tunjuk Bu Alia menyentuh tangan Tiara yang duduk di sampingnya. Bu Amara memandang wajah Tiara dengan seksama dan kemudian mulai membanding-bandingkan wajahnya dengan Elsa. Cantik, tapi kamu masih terlihat sangat muda. Apa kamu masih sekolah? Tanya wanita itu. Matanya masih lekat memandang wajah Tiara. Saya baru saja lulus SMA, Tante. Tiara menjawab lembut. Arya masih diam. Dia sama sekali tidak tertarik dengan pembicaraan mereka. Sejak tadi matanya terus memandang keluar, tidak sedikit pun melihat Tiara, ibunya ataupun kedua kakaknya. Bahkan saat bersalaman tadi dia hanya melihat ke bawah saja. Elsa sendiri sebenarnya sangat kagum dengan ketampanan Arya, tapi setampan dan sekeren apapun cowok itu, dia tetap bukan tipenya Elsa. Linda diam-diam tersenyum melihat tingkah Elsa yang terus curi-curi pandang ke Arya. Calon adik iparnya itu, jangan-jangan dia mulai suka lagi sama Arya, batin Linda curiga. Bu Amara kemudian menyuruh Tiara untuk mengajak Arya keluar dengan alasan biar mereka bisa kenal lebih dekat. Padahal ada sesuatu yang sangat penting yang harus dibicarakan tanpa boleh didengar oleh mereka. Kalau Mama ingin bicara, bicara saja. Jangan memberi alasan-alasan yang tidak masuk akal. Pakai nyuruh aku keluar dengan dia, biar bisa kenal lebih akrab, ucap Arya. Dia masih duduk dengan santai di sana. Bu Alia kemudian menyusul Tiara duluan yang keluar. Tiara memang anak penurut. Dia bahkan langsung keluar tanpa disuruh 2 kali. Melihat Arya yang masih tidak bergeming dari tempat duduknya, Bu Amara langsung menggertak putranya itu. Kamu mau keluar sendiri atau perlu Mama seret keluar? Ancam mamanya. Arya yang melihat keseriusan di wajah mamanya membuat dia langsung keluar mengikuti Tiara. Arya dan Tiara sekarang berada di luar rumah. Mereka duduk di atas bangku panjang yang ada di bawah pohon mangga di depan rumah. Suasana di antara mereka tampak canggung. 2 orang yang tidak saling kenal, tapi dipaksa untuk langsung menikah. Sekarang, untuk memulai percakapan saja tidak tahu harus memulai dari mana. Aku bisa saja menikah dengan kamu, tapi jangan harap aku bisa mencintai kamu, ucap Arya memulai percakapan. Dia bahkan tidak melihat Tiara sama sekali meski mereka duduk bersebelahan. Aku tidak mengharapkannya, tapi kenapa kita harus menikah? Tanya Tiara penasaran, karena dia tidak tahu alasannya. Ibunya hanya bilang kalau Arya harus segera menikah karena umurnya sudah 28 tahun lebih. Dan dia harus menikah dengan perempuan yang tinggal di desa. Menurut Tiara, itu adalah alasan yang sangat konyol. Tanyakan saja pada Mama, karena dia yang merencanakan semua ini, jawab Arya. Cowok itu kemudian tidak bilang apa-apa. Obrolan singkat mereka bahkan diakhiri dengan jawaban yang sangat mengecewakan. Tante hanya ingin kamu menjadi menantu yang baik dan juga istri yang penurut untuk Arya. Kalau Tante mau, Tante masih bisa mencari gadis yang lebih cantik dari kamu dan pastinya juga berasal dari keluarga kaya. Tapi karena Tante tahu, setiap yang mendekati Arya hanya mengincar hartanya saja, jadi Tante lebih pilih kamu dan Tante harap kamu tidak akan mengecewakan Tante, ucap wanita itu penuh harap. Melihat cara Bu Amara bicara, Linda mulai merubah pandangan buruknya terhadap wanita itu. Dia sekarang menyadari kalau sebenarnya wanita yang duduk di depannya itu baik. Hanya kelihatannya saja seperti orang yang sombong, dan wajahnya juga terlihat galak. Maaf Tante, tapi Tiara juga tidak sebaik yang Tante pikirkan, ucap gadis itu merendah. Tapi setidaknya kamu itu lebih baik daripada Liora, mantan pacarnya Arya, ucap wanita itu membandingkan. Tiara, kamu akan segera pergi dari rumah ini nak, dan tinggal dengan Ibu Amara, dan hari ini mungkin adalah hari terakhir kamu di rumah. Kini ibunya bicara. Maksud ibu apa? Hari ini juga kamu akan menikah dengan Arya, ucap Elsa, memberitahu hal mengejutkan itu kepada adiknya. Menikah? Aku nggak salah dengar ini mah. Arya yang baru saja masuk sangat kaget. Iya menikah, jawab mamanya membenarkan. Mama tahu kan kalau aku paling tidak suka dengan hal-hal yang mendadak seperti ini. Cowok itu tidak setuju dengan keputusan mamanya. Nggak ada kata nggak suka, kali ini kamu harus menerima semua keputusan mama.
Mama nggak akan mau menerima penolakan atau bantahan apapun. Keputusan Mama sudah bulat, nggak bisa diganggu-gugat, ucap Bu Amarah. Sudah seperti ini, Arya tidak bisa melawan lagi, bahkan sikap mamanya lebih keras daripada dirinya. Dia benar-benar marah saat itu, tapi harus bagaimana menahannya. Dia hanya punya Mama sekarang, tempatnya untuk berbagi keluh kesah. Tiara juga bingung, saat ini dia tidak tahu harus berbuat apa, hanya bisa mengikuti permainan mereka. Terserah Mama, ucap Arya, sudah tidak ingin berdebat. Dia pasrah saja membiarkan mamanya berbuat sesukanya. Cowok itu mulai berpikir, hanya menikah apa susahnya. Usai akad nikah siang itu yang dibuat secara sederhana di rumah Tiara, Bu Alia langsung memasukkan semua baju anaknya ke dalam koper. Sedangkan Tiara yang masih mengenakan kebayanya terduduk lesu di sisi ranjangnya. Pikirannya melayang entah kemana. "Kamu tidak senang dengan pernikahan ini, Tiara?" tanya Bu Amarah saat dirinya masuk ke kamar Tiara dan melihat wajah Tiara yang murung. "Bukan begitu, Mah. Tiara hanya tidak terbiasa jauh dari rumah dan Tiara masih ingin tinggal di sini." Jawabnya jujur. "Kalau begitu kamu tinggal saja di sini, tidak perlu ikut dengan kami," ucap Arya, terlihat penuh semangat saat mengatakannya. Bu Amarah melihat ke arah putranya dengan tatapan menusuk. "Dia sudah menjadi istri kamu, sudah sepantasnya dia mengikuti kemanapun suaminya pergi." "Iya Tia, kamu kan juga masih bisa menghubungi kami kapanpun kamu mau," hibur Linda, membelai lembut punggung adiknya. "Jangan sedih lagi, senyum dong," suruh Elsa menyemangati. "Ibu sudah memasukkan semua baju kamu dalam koper, semua sudah ibu siapkan." Bu Alia juga terlihat sedih saat mengatakannya. Tiara tahu kalau ibunya juga tidak ingin dia pergi, apalagi mereka sudah tidak bertemu selama 6 tahun. Dan sekarang baru bisa berkumpul lagi. Tapi sayangnya, Tiara hanya bisa menghabiskan waktu seminggu bersama ibunya. Tiara dengan berat hati harus pergi meninggalkan ibunya dan mengikuti sang suami. Dia sudah sah menjadi istri Arya di usianya yang baru menginjak 18 tahun. Tiara menginjakkan kakinya di rumah besar nan mewah keluarga Arya. Dia terlihat ragu-ragu terus mengikuti langkah suaminya itu. Kedatangan mereka disambut oleh kakak-kakaknya dan juga para pelayan di rumah itu. "Tiara, kenalkan, ini Ardian, kakak pertamanya Arya. Dan ini Melisa istrinya," tunjuk Ibu Amarah memperkenalkan mereka satu persatu. Tiara segera mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan dengan mereka. "Tiara," ucap gadis itu, menyunggingkan senyumnya, namun Ardian hanya memandangnya dengan tatapan dingin, dan Melisa menatap Tiara dengan tatapan merendahkan. Namun meski pandangan mereka berbeda-beda, hati mereka tetap mengatakan satu hal yang sama, dia sangat cantik. Itulah yang ada dalam hati mereka sekarang. "Dan ini Olivia, kakak kedua dan suaminya Andika," lanjut Bu Amarah. Tiara kembali mengulurkan tangannya, namun sayangnya, sikap yang ditunjukkan Olivia terlalu sombong. Dia bahkan tidak mau berjabat tangan dengan Tiara. Hingga Tiara menarik kembali uluran tangannya, gadis itu merasa sangat malu. Andika yang melihat sikap istrinya merasa tidak enak, jadi dia buru-buru berkata, "Maaf ya Tiara, kakak iparmu yang satu ini memang sedikit aneh. Dia tidak bisa bersikap baik di depan orang baru, tapi hatinya baik kok," ucap Andika. Mendengar omong kosong suaminya, hati Olivia merasa dongkol. Jadi dia segera pergi dari sana, diikuti oleh Andika dari belakang. Dan setelah itu, satu persatu orang mulai pergi dari sana. Mereka merasa hanya buang-buang waktu saja. Apalagi Tiara juga bukan orang yang penting. Dia hanya anak seorang pembantu. Ibu Amarah juga langsung masuk ke kamarnya tanpa memperdulikan Tiara lagi. Tiara tidak tahu harus kemana, jadi dia mengikuti Arya. Dan salah satu dari 8 orang pembantu di rumah itu ikut membantu Tiara membawa kopernya menuju lantai 2. "Makasih ya Mbak," ucap Tiara lembut. "Panggil saja Lia," ucap wanita muda itu. Dia segera membalikkan badannya lalu berlalu pergi. Tiara kembali menarik kopernya sendiri. Dan begitu tiba di depan sebuah kamar, Arya menghentikan langkahnya. Tiba-tiba dan tanpa sengaja Tiara menabrak punggung suaminya itu. "Aduh," ucap Tiara sambil mengelus jidatnya. "Kamu ngapain ngikutin aku terus?" tanya Arya tanpa membalikkan badannya. "Aku ingin ke kamar." "Ini kamarku, kamu cari kamar yang lain saja. Di rumah ini masih banyak kamar kosong," ucap Arya ketus.
Aku tidak terbiasa tidur sendiri, ucap Tiara jujur. Ya, dia memang tidak pernah tidur sendiri. Di rumah biasanya dia tidur dengan Kak Linda, kakak pertamanya. Hanya Elsa yang tidur sendiri. Melihat lawan bicaranya yang tidak merespon Tiara, ia kembali berkata, "Aku bisa tidur di lantai, kita tidak perlu berbagi tempat tidur." "Baguslah kalau begitu," ucapnya datar. Dia kemudian membuka pintu kamarnya dan Tiara menatap penuh kagum kamar suaminya itu. Begitu luas dan terlihat begitu mewah. Di dalam juga ada TV dan sofa kecil di sudut ruangan yang sengaja diletakkan untuk bersantai. Terlalu banyak kalau diceritakan. Kalian bisa membayangkan sendirilah bagaimana kamar tidur di rumah orang kaya. Biasa aja ngelihatnya, jangan terlalu nampak kampungannya, sindir cowok itu. Kamarmu bagus dan lengkap semuanya ada. Kenapa nggak sekalian aja pindahin dapurnya ke sini? Tanya Tiara. Pertanyaan begonya itu sukses membuat Arya kesal. Benar-benar nyebelin ini orang, batinnya kesal. Dia sama sekali tidak menjawab pertanyaan Tiara. Tiara juga tidak ambil hati dengan setiap omongan Arya. Karena ibu bilang dia harus bisa bersikap baik kepada Arya, harus bisa mengambil hatinya. Karena hanya dia yang bisa membantu Tiara jika terjadi sesuatu nantinya. Sebenarnya dia juga masih kurang mengerti dengan keadaan saat ini. Mungkinkah ibu mengetahui sesuatu dan merahasiakan dari dia? Tiara meletakkan kopernya di samping tempat tidur king size milik Arya. Sekarang Tiara tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Arya juga tidak memperdulikannya sama sekali. Cowok itu malah merebahkan tubuhnya ke atas kasur dan akhirnya tertidur. Tok tok tok, bunyi ketukan pintu dari luar dan setelah itu terdengar suara seorang wanita. Den Arya, makan malamnya sudah siap. Ditunggu sama nyonya di bawah, ucap wanita itu. Tiara yang masih merapikan bajunya segera berdiri dan melangkahkan kakinya membuka pintu. Dan ternyata itu adalah Mbak Lia, salah satu pelayan yang tadi membantunya membawa koper. "Non Tia, makan malamnya sudah siap. Ditunggu sama nyonya di bawah." "Saya bangunin Mas Aryanya dulu ya Mbak," ucap Tiara lembut. Lia mengangguk dan kemudian segera pergi dari sana. Mas Arya," panggil Tiara lembut. Tapi cowok itu tidak bangun, dia masih tertidur dengan pulasnya. "Mas, dipanggil sama Mama." Kali ini Tiara meninggikan volume suaranya. Dia bahkan bersuara tepat di telinga Arya, membuat cowok itu kaget hingga tanpa sengaja tangannya melayang ke arah Tiara dan tepat mengenai pelipisnya. "Ah!" Tiara meringis, menahan sakit sambil memegangi pelipisnya yang tidak sengaja terkena tonjokan gratis dari cowok itu. "Sakit kan? Makanya jangan usil. Aku itu pantang dikagetin saat lagi nyenyak-nyenyaknya tidur," ucapnya dingin sambil beranjak bangun dari tempat tidurnya dan pergi ke kamar mandi. Setelah itu dia langsung keluar dari kamar untuk makan malam tanpa mengajak Tiara. Tiara buru-buru mengejarnya dari belakang dan begitu sampai di bawah, Tiara jadi gugup karena melihat satu keluarga telah berkumpul di satu meja makan yang sama. Arya langsung mengambil posisi duduk tepat di samping kakak tertuanya. Tidak ada lagi kursi yang kosong untuk Tiara, semua sudah penuh. "Kamu berdiri saja dulu di sana, tunggu sampai ada yang selesai makan. Baru setelah itu kamu bisa makan," ujar Nyonya Amara melihat ke arah Tiara yang masih berdiri mematung di sana. "Mama pasti lupa kalau anggota keluarga kita sudah nambah satu, makanya tidak ada kursi lain di sini," ucap Melisa seperti sengaja memanas-manasi keadaan. Yang lain hanya diam saja. Mereka tampaknya sangat menikmati hidangan makan malam yang lezat itu. Sudah 20 menit berlalu, tapi tidak ada satupun yang selesai makan. Mereka seperti sengaja memperlambat-lambatnya. Karena merasa dipermainkan, akhirnya Tiara memutuskan untuk pergi dari sana dan kembali ke kamarnya dengan langkah gontai. Jelas terlihat di wajahnya kalau dia sangat kecewa dan sedih. Tiara mengambil kopernya dan meletakkannya di bawah tempat tidur. Dia mengurungkan niatnya yang ingin memasukkan bajunya ke dalam lemari pakaiannya Arya. Tidak berani mengambil resiko kalau nanti hal itu malah membuat Arya marah kepadanya. Karena Arya sudah pasti tidak setuju kalau baju murahan Tiara diletakkan dalam lemarinya. Tiara langsung mengambil selimut dan kemudian tidur di atas karpet berbulu halus yang sengaja diletakkan Arya sebagai pijakannya saat bangun tidur.
Tanpa pikir panjang, Tiara langsung tidur di sana. Pagi harinya, Tiara tidak langsung ke meja makan. Dia terlebih dahulu menghitung kursi di meja makan. Masih seperti semalam, tidak bertambah. Akhirnya dia memutuskan untuk ke dapur, memutar haluannya dan berbelok ke kiri. Bu Amara segera menghentikan langkah Tiara. "Mau kemana, Ra?" tanya si ibu mertua. "Ke dapur, mah. Mau makan?" Jawabnya jujur, membuat mereka tercengang. "Baguslah kalau kamu mengerti dengan posisi kamu," ucap Melisa. Olivia hanya diam, tidak ikut-ikutan. Sedangkan Andika dan Ardian hanya melihatnya sekilas. Dan Arya melihat sangat cuek, dia tidak peduli dengan istrinya sendiri. Sebab mereka menikah bukan karena cinta. Mira, salah satu pelayan yang ada di rumah itu yang bertugas mencuci pakaian, lewat di depan mereka. Bu Amara kemudian memanggilnya. "Mira, mulai sekarang semua pakaiannya Arya bukan lagi tugas kamu untuk mencucinya. Biarkan saja semua menjadi urusan Tiara," ucap wanita itu tegas. "Baik, Nyonya," jawab Mira, diiringi dengan anggukan kepalanya. "Non Tia kenapa makan di sini? Bukannya Non seharusnya makan bersama dengan keluarga besar?" tanya Lia heran. Tiara hanya menggelengkan kepalanya dan sedikit tersenyum. "Kamu lupa ya, Lia, dia itu kan cuma anak pembantu di sini. Statusnya juga akan tetap sama meskipun dia sudah menikah dengan anak konglomerat," ujar Titin dengan nada menghina. "Sekali anak pembantu ya tetap anak pembantu. Ini kan bukan cerita dongeng tentang Cinderella yang bertemu dengan seorang pangeran," tambah Sela ikut menghina. Mereka berdua sama-sama tertawa. Mereka puas sudah menghina Tiara. Tiara sendiri masa bodoh dengan omongan mereka berdua. Hinaan dari mereka juga tidak membuatnya jatuh ke dasar bumi. Tintin dan Sela mulai terlihat kesal karena Tiara sama sekali tidak menggubris ejekan mereka. Gadis itu terlihat acuh tak acuh, terlalu santai membuat mereka geram dan segera menyudahi sarapannya. "Non Tiara, kenapa tidak membalas omongan mereka tadi?" tanya Lia kesal. "Memang harus dibalas ya, Mbak?" tanya Tiara dengan polosnya. Tiara sebenarnya bukannya tidak peduli dengan omongan mereka, dia hanya sedang cari aman saja. Dia tidak ingin terlibat masalah dengan dua pelayan tadi. "Ya enggak juga sih, tapi Non harus hati-hati ya sama mereka berdua. Mereka itu sangat licik, dan satu lagi, Tintin dan Sela itu adalah pelayan yang bertugas mengurus semua keperluan Nona Melisa," ujar Lia memberitahu. "Mbak tenang saja, aku pasti tidak akan mencari masalah dengan mereka berdua," Tiara meyakinkan. Tiara merasakan seluruh badannya pegal-pegal. Gadis itu memijat sendiri kakinya. Sekilas pandangannya tertuju ke arah Arya yang saat itu duduk di atas kasurnya dengan santai sambil menonton siaran TV. "Mas, aku lapar," adu Tiara seperti anak kecil yang merengek pada ibunya. "Kamu kan bisa ambil sendiri di dapur. Kenapa harus mengadu sama aku?" ucap Arya dingin. Bukan jawaban seperti itu yang diharapkan Tiara. Dia tidak menyangka Arya benar-benar tidak peduli dengannya. "Aku tidak berani, Mbak Tintin dan Mbak Sela masih ada di dapur. Mereka sama sekali tidak mengizinkan aku untuk mengambil makanan di sana," ucap Tiara, sengaja membuat Arya semakin marah. Dia tahu kalau Arya tidak suka dengan sikap sok berkuasa dua pelayan itu. Jelas terlihat dari mata Arya setiap kali memandang mereka. Tanpa bicara apa-apa, Arya langsung keluar. Tidak tahu apa yang akan dilakukannya. Beberapa menit kemudian dia kembali dengan sepiring nasi di tangannya dan membawa segelas air untuk Tiara. Ini di luar dugaan Tiara. Arya mengambilkan makanan untuk dirinya ini seperti mimpi saja. "Nih, dimakan," ucap Arya, menyodorkan makanan itu kepada Tiara. Tiara mengambilnya dengan perasaan bahagia. "Mas Arya baik sekali, terima kasih," ucap Tiara tersenyum manis. Arya hanya mengangguk masih tetap cuek. Tapi lelaki itu juga tidak bisa membohongi perasaannya sendiri. Dia merasa ada yang aneh dengan perasaannya itu saat melihat senyuman Tiara tadi. Baru sekarang dia menyadari kalau Tiara memiliki paras yang cantik. Dan dia sangat manis saat tersenyum. "Jangan berpikir bahwa aku mulai peduli sama kamu. Itu aku lakukan karena aku tidak mau kamu mati kelaparan di sini," ucapnya kasar. Dia sedang berusaha menepis perasaan aneh di hatinya. "Aku mengerti," ujar Tiara tersenyum. Tapi Arya tidak bisa menebak arti dari senyumnya itu. Di kediaman Nyonya Miska. "Apa ada berita baru di rumah utama Tessa?" tanya Oma Miska. Beliau adalah nyonya besar keluarga Wijaya.
Setelah anaknya meninggal, dia memutuskan untuk tinggal di rumah belakang, dan rumah utama ditempati oleh cucu dan menantunya, yaitu Ibu Amarah. Entah apa yang direncanakannya dengan Ibu Amarah. Mereka sengaja melakukan hal ini untuk mencari tahu penyebab kematian Pak Wijaya yang jasadnya tidak ditemukan sampai sekarang. Belum ada berita yang menghebohkan, Oma, jawab Tessa seadanya. Lalu bagaimana dengan menantuku? Apa mereka memperlakukannya dengan baik di sana? Nyonya Amarah terlalu tegas terhadap Non Tiara. Semuanya disuruh Non Tiara yang mengerjakan, mulai dari mengurus semua keperluan Den Arya, sampai dengan ngepel lantai dan cuci piring, ungkap Tessa. Wajahnya nampak sedih saat mengatakannya. Dia ikut prihatin dengan keadaan Tiara. Apa yang direncanakan Amarah? Apa dia ingin membuat menantuku tidak betah di sana? Oma terlihat geram. Jangan salah paham dulu, Oma. Nyonya hanya menyuruh Non Tiara mengurus semua keperluan suaminya sendiri. Sedangkan soal mencuci piring dan mengepel itu Tintin dan Stella yang menyuruhnya, ungkap Tessa menjelaskan secara detail. Semakin hari Tintin dan Stella semakin berani. Kamu terus awasi mereka berdua. Lihat apa yang mereka lakukan. Hal-hal yang mencurigakan, perintah Oma. Tessa kemudian mengangguk patuh. Dia kemudian pamit dan kembali ke kamarnya untuk istirahat, agar besok saat bangun tubuhnya menjadi lebih baik. Sementara itu, Tiara terlambat bangun pagi. Dia mendapati Arya sudah tidak ada di kamarnya. Itu berarti suaminya sudah berangkat ke kantor. Meski jarum jam masih menunjukkan pukul 6.12 menit. Waktu yang terlalu pagi untuk berangkat ke kantor. Namun dalam 2 hari ini, Arya memang berangkat pagi-pagi sekali ke kantornya. Tiara dengan agak malas melangkah menuju kamar mandi. Namun dia sangat terkejut melihat Arya ternyata masih berada di dalam kamar mandi saat itu. Ah! Mereka menjerit sama-sama terkejut. Tiara terkejut melihat Arya yang hanya melingkarkan handuk di pinggangnya. Saat itu dia baru saja hendak keluar dari kamar mandi. Tapi Tiara sudah lebih dulu membuka pintunya. Kamu sengaja ya ingin mengintip aku mandi, tuduh Arya. Sengaja apanya? Aku tidak tahu Mas Arya masih ada di kamar mandi. Lagian, mandi kok pintunya nggak dikunci? Tiara membela diri. Sudah salah masih mau ngelak, ucap Arya kesal. Minggir dulu Mas, perut aku mules banget nih, ucap Tiara. Dia berusaha masuk ke kamar mandi. Namun sialnya, kaki kanannya malah kesandung dengan tumit kaki kirinya, membuat dia hampir terjatuh. Beruntung Arya dengan sigap memeluk pinggangnya yang ramping itu. Tidak jadi jatuh, namun kejadian ini malah membuat mereka sama-sama terdiam untuk beberapa saat. Tiara menatap Arya dengan lekat tanpa berkedip, nafasnya tertahan. Begitu juga dengan Arya, dia seperti terhipnotis dengan kecantikan Tiara. Lepasin, ucap Tiara melepaskan tangan Arya yang memeluk pinggangnya. Dia berdiri tegap dan mengatur nafasnya yang memburu, mencoba untuk menghilangkan suasana yang terasa canggung. Arya jadi salah tingkah sendiri. Minggir, ucapnya ketus. Dia langsung berjalan menuju lemari pakaiannya dan Tiara masuk ke kamar mandi dengan buru-buru. Karena perutnya sudah tidak kuat lagi, benar-benar mules banget. Apa yang aku pikirkan, dia itu hanya istri yang dipilihkan oleh mama untukku. Aku tidak mencintainya sama sekali, jadi tidak boleh mengagumi kecantikannya, ucap Arya dalam hati. Rasa aneh di hatinya kembali muncul. Apalagi saat kejadian tadi, tangannya yang tanpa sengaja bersentuhan dengan kulit mulusnya Tiara, membuat desiran aneh itu kembali muncul. Ada apa dengan wajah lo, Ar? Tanya Desi, sahabat Arya yang paling setia. Dia juga sekretaris cowok itu. Ada apa emangnya dengan wajah gue? Arya balik nanya. Kayaknya orang gelisah gitu. Lo sekarang mikirin apa? Tanya Desi. Dia menatap lekat sahabatnya, berusaha menebak apa yang tengah dipikirkan oleh sahabatnya itu. Jangan bilang kalau lo sekarang sedang mikirin Tiara, tebak Desi yang membuat Arya kesal. Sembarangan lo kalau ngomong, dengar ya. Sampai kapanpun gue nggak bakalan jatuh cinta sama dia, ucap Arya. Hati-hati sama omongan lo sendiri, Ar. Kalau entar lo itu jatuh cinta beneran sama dia, baru tahu rasa lo, ujar Desi. Itu tidak akan pernah terjadi, Arya meyakinkan. Lagian apa sih yang membuat lo itu nggak suka sama Tiara? Dia itu cantik dan baik hati, puji Desi. Dia heran melihat sikap dingin Arya terhadap Tiara yang sekarang sudah sah menjadi istrinya.
Padahal Arya yang dia kenal adalah orang yang baik. Arya yang selalu baik ke semua orang meski orang tersebut tidak bersikap baik padanya. Tapi sama Tiara dia selalu bersikap cuek dan kadang kasar. Desi, lo itu jangan terlalu suka ikut campur dalam urusan rumah tangga gue. Gue tahu pasti lo sering nanya sama Lia kan, bagaimana sikap gue sama Tiara, tanya Arya. Ya, lo benar, dan menurut gue nih ya, lo itu mestinya bersikap baik sama Tiara. Bagaimanapun juga, dia itu masih terlalu muda untuk menikah. Namun dia mau menerima tawaran Bu Amara untuk jadi istri lo, Ar. Bayangkan umurnya bahkan belum genap 18 tahun, tapi harus menikah dengan lelaki yang 10 tahun lebih tua dari dia. Dia yang seharusnya menerima kasih sayang dan dilindungi sama lelaki yang sudah menikahinya, malah bulian yang dia terima, tutur Desi panjang lebar. Arya hanya bengong saja mendengar omongan Desi yang panjang itu. Sudah selesai ceramahnya? Tanya Arya. Lo itu lama-lama kayak mama gue aja ya, suka ngatur-ngatur hidup gue, lanjutnya lagi. Bukan ngatur hidup lo, Ar. Sebagai sahabat, gue itu peduli sama kebahagiaan lo. Gue juga kasihan tiap dengar cerita dari Lia kalau di rumah setiap kali tante nggak ada, Tiara selalu dijadikan bulan-bulanan Sela sama Tintin. Dia disuruh mengerjakan semua pekerjaan rumah oleh mereka. Apa lo nggak sayang ngelihat dia digituin? Arya terdiam, mencoba mencerna apa yang dikatakan oleh sahabatnya. Perkataan Desi memang ada benarnya juga. Seharusnya dia bisa menjaga Tiara dari perlakuan buruk Tintin dan Sela. Sementara itu, Tiara masih fokus mengepel lantai saat Ardian dan Melisa masuk ke dalam rumah secara bersamaan. Dua orang itu terlihat sedang bertengkar. Mereka sepertinya tidak menyadari keberadaan Tiara saat itu. Kamu sudah hampir 1 tahun menikah dengan Olivia. Masa sih kamu gak bisa membujuk dia untuk menandatangani surat itu? Ujar Melisa marah. Kamu sendiri yang sudah lebih 1 tahun berada di sini. Masa kamu nggak tahu password berangkasnya dia? Ucap Andika tak mau kalah. Kamu sekarang bisa nggak? Jangan nyalahin aku terus. Kamu pikir enak apa terus bersandiwara seperti ini? Keluh Melisa kesal. Tiara mulai merasa ada yang aneh dengan percakapan mereka. Dia tidak bodoh, sudah jelas kalau mereka berdua bekerja sama untuk merebut harta keluarga Arya. Tiara buru-buru mengambil ember dan hendak pergi dari ruang tengah. Namun baru saja dia berbalik, Andika menyadari kalau dia sudah ada di sana dari tadi. Tiara, sejak kapan kamu ada di sini? Tanya Andika dengan membelalakkan matanya. Kamu juga di sini, Tiara? Sejak kapan? Melisa jadi gugup. Dia panik, takutnya Tiara sudah mendengar semua percakapan mereka berdua. Mbak Lisa dan Mas Andika ada di sini. Kapan pulangnya? Tiara balik nanya dengan wajah lugunya. Dia tidak terlihat gugup sama sekali. Kamu dengar semuanya, Tiara? Tanya Melisa. Dengar apa, Mbak? Tadi saya sedang dengar musik, jawab Tiara sambil memperlihatkan headset di tangannya. Kamu beneran gak dengar apa-apa tadi? Kamu gak dengerin omongan kita kan? Andika memastikan lagi. Tiara gak dengar apa-apa, Mas. Aku ke dapur dulu ya, ucap Tiara langsung pergi dari sana, tanpa menghiraukan mereka berdua yang masih terlihat tidak tenang. Sesampainya di kamar, Tiara baru bisa bernafas. Dia mencoba untuk bisa bersikap santai, seolah tidak mendengar apa yang tadi diomongin oleh Andika dan Melisa. Aku harus tetap bersikap santai, tenang, tidak boleh terlihat gugup. Setidaknya mereka percaya kalau aku tidak mendengar pembicaraan mereka. Syukur aja ada headset ini, gumam Tiara. Padahal sejak awal mereka bicara, Tiara sama sekali tidak memakainya. Dia hanya menaruh headset itu di saku bajunya. Semoga saja nyawaku tidak dalam bahaya, harap Tiara membatin. Tiara di mana? Tanya Bu Amara saat melihat menantunya tidak ada di sana. Padahal makan malam sudah siap. Non Tiara ada di dapur, Nyonya, jawab Tessa saat dia hendak kembali ke dapur. Kenapa dia terus makan di dapur? Panggil dia ke sini, suruh Bu Amara. Baik, Nyonya. Tessa segera pergi untuk memanggil Tiara. Untuk apa Mama memanggil dia ke sini? Memang lebih baik dia makan di sana, ujar Arya. Adik ipar benar sekali, dia kan tidak sederajat dengan kita, ucap Melisa ikut menimpali. Dia juga mulai merasa was-was dengan Tiara mengingat kejadian tadi siang. Kalau bicara soal derajat, kamu sendiri pun juga tidak sederajat dengan kami. Olivia ikut bicara dan omongannya itu membuat Melisa bungkam. Sudah, kalian kenapa jadi saling menyindir? Kita ini kan satu keluarga.
Olivia, aku harap kamu bisa menjaga omonganmu itu. Lisa itu istri aku. Ardian tidak terima Olivia menghina istrinya. Andika sendiri juga merasa sakit hati mendengar omongan Olivia yang pedas itu. Bagaimana tidak marah, dia dan Olivia kan punya hubungan. Liv, kamu jangan ngomong gitu lagi, kasihan Melissa, Andika menasihati. Mama panggil aku, ucap Tiara begitu menghadap ibu mertuanya. Ayo kita makan, ajak Bu Amara tanpa basa-basi. Makasih mah, tapi Tiara sudah makan tadi, ucap Tiara sopan, sambil menyunggingkan senyumnya. Kalau begitu, Tiara ke kamar dulu ya, lanjutnya lagi tanpa menunggu respon dari Bu Amara. Dia langsung pergi dari sana. Dia tidak ke kamarnya melainkan pergi ke kamar pelayan keluarga mereka. Tiara ingin mencari tahu sesuatu. Kenapa Non Tiara datang ke sini? Tanya Lia. Dia kembali menutup pintu setelah memastikan bahwa tidak ada orang yang melihat Tiara datang ke tempat mereka. Kenapa memangnya nggak boleh ya Mbak? Tiara terlihat penasaran. Ayo duduk dulu, ajak Lia. Dia seperti hendak mengatakan sesuatu. Dengan datangnya Nona Tiara ke sini, itu sama saja dengan melompat ke dalam jurang. Tutur Mira, pelayan yang bertugas mencuci pakaian keluarga mereka. Maksudnya? Tiara tidak mengerti dengan perkataan Mira. Tidak ada yang boleh dekat dengan pelayan di sini, apalagi Non Tiara, ujar Lia yang membuat Tiara semakin bingung. Semenjak datang ke sini aku terus memperhatikan kalau ada yang aneh dengan keluarga ini. Apa mereka menyimpan rahasia? Tiara bertanya langsung ke intinya. Berbicara soal rahasia, keluarga Nyonya Amara memang menyimpan banyak rahasia. Tapi sebaiknya Non Tiara tidak perlu mengetahui hal itu, ucap Lia, tatapannya penuh misteri. Kenapa? Kalau tidak ingin hal buruk terjadi, lebih baik Non Tiara tidak mencoba untuk mencari tahu tentang keluarga mereka. Giliran Mira yang bicara. Apa Mas Andika dan Mbak Melissa punya hubungan gelap? Prang! Gelas yang dibawa Sherina jatuh begitu saja saat mendengar pertanyaan yang keluar dari mulut Tiara. Padahal dia baru akan memberikan air itu untuk Tiara, namun airnya jatuh dan gelasnya hancur berkeping-keping. Astagfirullah, Sherina, kamu kenapa bisa seceroboh itu? Ucap Mira. Dia tidak menjawab tapi langsung bergabung dengan mereka bertiga. Dari mana Non tahu soal ini? Sherina bertanya dengan suara sedikit gemetar. Bisa nggak jangan panggil Non? Kalau lagi nggak di rumah, panggil saja Tiara. Aku sangat risih mendengar panggilan seperti itu Mbak, ucap Tiara. Oke, baiklah. Kamu tahu dari mana soal hubungan mereka? Sherina kembali bertanya. Tadi Tia sempat dengar pembicaraan mereka berdua, ungkap Tiara, membuat mereka sama-sama terkejut dan terlihat sangat khawatir. Ini mengingatkan mereka pada kejadian 6 bulan yang lalu. Apa yang kamu dengar sebaiknya kamu simpan sendiri Tia, jangan memberitahu kepada orang lain, karena itu akan membahayakan diri kamu sendiri, ucap Lia. Jangan sampai kejadian naas yang menimpa Yuna juga terjadi sama kamu, tambah Sherina. Mira diam hanya mendengar mereka berbicara. Dia terlihat sangat ketakutan. Apa yang terjadi padanya? Mbak Mira, panggil Tiara saat melihat Mira hanya diam membeku. Dia masih syok dengan kejadian beberapa bulan yang lalu. Jawab Sherina. Kejadian apa? Tiara semakin ingin mengetahui rahasia yang mereka simpan dengan baik. Soal ini hanya kami yang tahu. Kalau kamu ingin nyawamu aman-aman saja, lebih baik jangan mengatakan hal ini pada orang lain. Lia mengingatkan Tiara sebelum dirinya bercerita. Baik Mbak, Tiara tidak akan mengatakannya kepada siapapun, ucap Tiara meyakinkan. Yuna adalah salah satu pelayan yang ditugaskan untuk melayani Non Olivia. Suatu ketika dia mendengar pembicaraan Den Andika dan Non Melissa tentang rencana mereka yang ingin merebut harta keluarga ini. Yuna buru-buru pergi dari sana dan mengatakannya pada kami. Tapi 2 hari kemudian, dia menghilang begitu saja. Tidak ada yang tahu dia pergi kemana. Tapi Mira bilang kalau dia melihat darah berceceran di jalan setapak menuju hutan yang ada di belakang kediaman Nyonya Besar. Tutur Lia. Lalu Mbak yakin kalau darah itu adalah darah Mbak Yuna? Tanya Tiara. Bulu kuduknya tiba-tiba berdiri. Dia merinding mendengar cerita Lia. Iya, tidak ada yang tidak mungkin kan? Mereka bisa saja sengaja membunuh Yuna untuk menghilangkan saksi mata atas kejahatan mereka, ucap Sherina. Tiara, apa kamu juga mendengar hal yang sama? Kini, Mira bertanya.
Dengan ragu-ragu Tiara mengangguk. Dia jadi takut saat itu. Tiara mulai berpikir mungkin hidupnya akan berakhir tragis, sama seperti Yuna. Melihat anggukan kepala Tiara, mereka saling pandang. Mereka sendiri juga tidak berdaya dalam menghadapi masalah ini. Mereka hanya pelayan, tidak akan bisa melakukan apa-apa untuk membantu Tiara jika terjadi sesuatu dengan gadis itu. Namun kedekatan mereka dengan Tiara dalam beberapa hari ini sudah membuat mereka menganggap Tiara seperti adik mereka sendiri. Adik yang harus dijaga, bagaimanapun juga mereka tidak ingin nasib Tiara sama dengan Yuna. "Kamu benar-benar sudah berada di tepian jurang, Tia," ucap Mira sedih. "Tapi Mbak, mereka tidak tahu kalau aku mendengarnya. Soalnya aku membohongi mereka dengan mengatakan sedang mendengar musik. Kamu mungkin bisa lolos hari ini, tapi mereka akan terus mengawasi kamu. Kamu harus bisa mendekati Den Arya. Dengan begitu akan ada orang yang menjamin keselamatan kamu, Tia." "Dia sangat sulit didekati, Mbak," keluh Tiara. "Takkan ada yang tahu tentang hubungan kita," ucap Andika. Dia memeluk Melisa dengan erat. Melisa membalas pelukannya. Tak disangka Tiara lewat di depan mereka yang sedang asik bermesraan. Mereka buru-buru bersembunyi di belakang pohon besar yang ada di halaman belakang. "Itu Tiara, apa dia melihat kita?" tanya Melisa. Dia kembali panik. "Aku rasa tidak, tempat ini sangat gelap. Tidak mungkin juga kan dia bisa melihat keberadaan kita di sini," ucap Andika menenangkan. "Dia kelihatannya baru keluar dari rumah para pelayan. Sejak kapan mereka jadi akrab begitu? Kita harus berhati-hati sama Tiara. Bisa jadi dia sebenarnya mendengar pembicaraan kita tadi siang," tutur Melisa. Dia tidak ingin rencananya untuk merebut semua harta keluarga Arya terbongkar karena Tiara. "Ya Tuhan, kenapa hari ini nasibku sama sekali tidak beruntung. Sudah 2 kali memergoki mereka, tadi siang dan malam ini, saat mereka sedang berpelukan. Oh, benar-benar sial," umpat Tiara dalam hati. "Kamu ngapain bengong di sana? Tutup pintunya," suruh Arya membentak. Tiara terkejut. Dia baru sadar kalau sekarang dirinya sudah berada di dalam kamar. "Iya Mas, sabar. Kenapa sih, jangan marah-marah terus," ucap Tiara sambil menutup pintu dan menguncinya. "Matikan lampunya." "Dia kenapa sih? Apa salahnya bicara dengan suara yang sedikit lembut? Aku kan juga punya hati," ucap Tiara dalam hatinya. "Mas Arya, bisa nggak kalau bicara itu suaranya jangan terlalu kasar begitu? Bisa nggak sedikit lembut sama aku?" pinta Tiara berharap. "Suka-suka akulah. Kamu kan tahu kalau pernikahan kita ini dilakukan secara paksa. Aku sama sekali tidak menyukai kamu," ucap Arya marah. Tiara tidak tahu bagaimana wajahnya Arya sekarang karena lampu di kamar itu sudah dimatikan. "Tapi bagaimanapun juga kita kan sudah sah menjadi suami istri. Jadi suka nggak suka, Mas Arya harus bersikap baik sama aku," ucap Tiara memberanikan diri. Tidak peduli kalau Arya akan marah dengan omongannya itu. "Kamu baru 2 minggu tinggal di sini, tapi sudah berani bicara seperti itu." Arya semakin kesal. Dia bangun dan kembali menghidupkan lampu kamarnya. Menarik kasar tangan Tiara yang saat itu sudah merebahkan tubuhnya di atas karpet berbulu halus di samping tempat tidur Arya. Tiara yang diperlakukan kasar seperti itu sangat terkejut, hingga dia hanya menatap Arya dengan penuh ketakutan. "Aku minta maaf Mas, sudah membuat Mas Arya marah. Tidak seharusnya aku bicara seperti itu. Dengar ya, sekali lagi kamu mengatakan kalau kamu itu istri aku nggak akan segan-segan buat memukul wajahmu itu," ancam Arya dengan tatapan penuh kemarahan. Kelihatannya dia serius dengan ancamannya. "Aku tidak akan mengatakannya lagi, aku janji," ucap gadis itu, membuang wajahnya ke arah lain. Dia menahan air mata yang sudah hampir jatuh mengalir, tidak ingin kesedihannya itu terlihat oleh Arya. Lelaki itu kembali naik ke atas kasur dan melanjutkan tidurnya, sedangkan Tiara hanya bisa menahan kesedihannya. Paginya Arya sudah bangun dan bersiap-siap untuk pergi jogging. Berhubung hari ini adalah hari libur, jadi cowok itu tidak pergi ke kantor. Saat hendak keluar dari kamarnya, matanya terfokus ke arah Tiara yang masih meringkuk sambil memeluk tubuhnya. Dia terlihat kedinginan, padahal ini sudah jam 7 pagi. Bangun, sudah pagi," suruh Arya. Tiara hanya membuka sedikit matanya, kemudian kembali memejamkannya. Arya tidak tahu kalau istrinya itu sedang sakit. Tiara tidak mengatakan apapun. "Bangun!" teriak cowok itu tepat di telinganya.
Tiara masih tidak bergeming. Dia sama sekali tidak merespon. Dan hal ini membuat Arya kesal. Setetes air matanya jatuh mengalir dari sudut matanya, membuat Arya heran. Tapi jujur dia panik saat itu. Dengan ragu-ragu dia menempelkan punggung tangannya di atas kening Tiara. Dan ternyata suhu tubuhnya sangat panas. Dia demam. "Ibu, Tiara ingin bertemu ibu, aku ingin pulang," gumam Tiara begitu Arya keluar dari kamar. Dia menangis. Sudah tidak betah tinggal di sana meski sudah lebih dari 2 minggu. Tapi masih tak ada yang dia dapatkan sama sekali. Tidak ada kebahagiaan, tidak ada yang peduli, semua orang mengabaikannya. Dia sangat kesepian. Tiara menangis, membiarkan air matanya terus mengalir. Dia ingin mengeluarkan semua kesedihannya yang sudah lama dipendam.